Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari kita baik-baik aja ya. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau yang baru mampir ke channel kita, pertama kita perkenalan dulu. Nah, nama channel kita ini kumpulan tutorialku. Jadi di channel kita ada tutorial Excel, ada tutorial Microsoft Word, kemudian juga ada tutorial editor video dan editor gambar. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita masih bahas seputar Excel ya, dengan tema cara membuat rekapan hutang piutang. Jadi kayak gini teman-teman. Di sini ada form untuk tambah hutang, kemudian ada formulir atau kolom untuk bayar hutang. Nah, di sini ada kolom untuk menampilkan jenis datanya. Jadi untuk kolom ini hanya menampilkan jenis data teman-teman ya, jenis inputan dari tambah hutang kemudian bayar hutang. Nah, di sini ada nama penghutang di kolom ini kayak menampilkan data ya teman-teman. Nama nama penghutang, kemudian ada jumlah hutang, hutang ini hutang teman-teman ya. Kemudian bayar hutang, sisa hutang. Nah, di hutang ini ketika menambah atau hutang yang baru ditambahkan teman-teman ya, ditambahkan dari kolom ini. Nah, kita beri satu contoh ya, atau kita contohkan beberapa. Misalkan ini untuk alur pemakaian ininya ya, pemakaian POM di sininya, POM di sini untuk menampilkan datanya. Caranya kayak gini teman-teman. Pertama kita tambah hutang misalkan atau kita bayar hutang. Nah, di sini kita sudah sediakan tanggal, kolom nama penghutang, tambah penghutang. Nah, di sini juga ada tanggal, nama penghutang, bayar hutang. Nah, di sini diambilnya untuk data ini teman-teman ya, data hutang itu diambil dari sini, kemudian bayar hutang diambil dari sini. Nah, sisa hutang ini jumlah hutang sebelumnya ditambah hutang yang baru, kemudian dikurangi bayar hutang atau hutang yang dibayar. Nah, cara menggunakannya kayak gini, teman-teman. Misalkan di sini tanggal 12, misalkan 06 2022 misalkan. Nah, tambah penghutangnya kita tambah di sini, misalkan repi. Nah, untuk repi kan jumlah hutang sebelumnya itu 5 juta, teman-teman. Misalkan si repi ini menambahkan hutang, misalkan kasbon lagi atau hutang lagi di 100.000 misalkan. Oke. Nah, 100.000 teman-teman ya, 100.000. Nah, ini teman-teman ya, muncul tambah hutang lagi 100.000. Nah, jumlahnya 5.100.000. Oke, gitu teman-teman. Nah, untuk dibayar hutang. Nah, ketika di sini misalkan si Repi ini tanggal 13, misalkan 06 2022, misalkan 2022. Nah, pengguna Repi misalkan, Repi. Nah, kita di sini sudah membuat tombol drop down teman-teman ya. Jadi kita nggak usah input namanya atau mengetik namanya satu-satu. Nah, di sini misalkan Repi dia bayar hutang, hutangnya kan 5.100.000 nih. Misalkan dia bayar hutang 5 juta nih. Oke, 5 juta. Nah, 5 juta teman-teman. Nah, di sini sisa hutangnya 100. Nah, jenis transaksi gini atau histori transaksi gini. Atas nama Repi ini jumlah hutang sebelumnya 5 juta, kemudian hutang dia 100.000 di sini tadi, kemudian dia bayar hutang 5 juta. Nah, untuk sisa hutangnya tinggal 100.000, teman-teman. Oke, teman-teman gitu ya. Misalkan kita ke data 2, misalkan di sini tanggal 13, kemudian 06 di sini, kemudian 2022 misalkan 22. Si Jumratul misalkan atas nama Jumratul itu hutangnya 6 juta, misalkan dia minjem lagi sebesar 2 juta teman-teman, 2 juta. Oke, 2 juta. Nah, di sini kan udah otomatis teman-teman hutang yang baru itu 2 juta di sini ya, 2 juta. Kemudian total ini teman-teman ya, total atau sisa hutangnya belum ketemu teman-teman. Misalkan di sini tanggal 14 bulan 6 kemudian 2022 atas nama di sini Jumratul misalkan. Jumratul dia hutang dia itu sebesar 8 juta teman-teman ya. Misalkan dia bayar di sini 8 juta. Oke. Sini 8 juta. 8 juta misalkan. Nah, untuk utang dia minus teman-teman ya, 0 ya, karena baru dibayar. Misalkan dia bayar 7.500.000 di sini misalkan 7.500.000, nolnya kurang 1. Nah, sisa hutang untuk Jumratul itu 500.000. Nah, gitu teman-teman. Misalkan di sini juga atas nama Sihol, misalkan kita pilih Sihol di tanggal 17, misalkan 07 2022. Si Sihol ini mempunyai hutang di sini, hutang sebelumnya itu 7 juta, misalkan kemudian dia minjem yang baru, misalkan 100.000, oke, 100.000.
Nah, Sisiol ini baru minjam 100.000 teman-teman di sini ya, 100.000. Kemudian total hutang dia 7.100.000. Nah, di sini. Kemudian Sisiol di tanggal 17 hari yang sama, misalkan 17.07 di 2022 atas namanya Sihol di sini Sihol. Dia bayar hutangnya sebesar 7 juta misalkan. Oke, 7 juta. Kelebihan teman-teman di sini misalkan 7 juta. Nah, otomatis hutangnya tinggal di 100.000, teman-teman gitu ya. Kemudian kita ke Budi, misalkan di sini Budi tanggal 18, misalkan 07 2022. Kita pilih Budi, misalkan Budi di sini, utang Budi itu 8 juta, misalkan dia minjem lagi 30.000 deh. Kita pakai nominal kecil, misalkan 30.000. Nah, utang Budi otomatis gini teman-teman ya, 8 juta 30.000. Kemudian di hari yang sama, misalkan si Budi ini membayar utang 18.07 2022. Kemudian kita pilih atas nama Budi, dia bayar hutangnya sebesar 8 juta misalkan. Oke. 6. Kelebihan teman-teman 8 juta misalkan. Nah, untuk sisa hutang si Budi itu sebesar 30.000 teman-teman. Kemudian di Ramlan misalkan kita isi teman-teman semua ya, misalkan Ramlan 08 2022. Oke. Di sini atas nama Ramlan, kemudian jumlah si Ramlan ini 9 juta. Misalkan dia minjem lagi 10 juta teman-teman. Oke. Dia minjem 10 juta, jadinya otomatis 19 juta. Nah, di hari yang sama atau di hari berikutnya si Ramlan ini bayar utang misalkan 08 2022. Nah, kita pilih atas nama Ramlan. Misalkan dia bayar hutangnya di 18 juta 240.000 misalkan. Oke. 18 juta 240.000. Otomatis sisa hutang Ramlan itu sebesar 760.000. Nah, begitupun dengan data terakhir misalkan si Edi teman-teman 20 bulan 9 misalkan 2022. Sini kita atas nama Edi. Nah, Edi di sini untuk utang Edi itu 10 juta misalkan dia minjem 10 juta lagi. Oke. Nah, total hutang si Edi itu 20 juta. Nah, kemudian di hari yang sama atau di hari berikutnya misalkan 2109 2022 si Edi ini bayar hutang teman-teman ya, bayar hutang dia misalkan 19 juta 940.000 misalkan ini. Nah, hutang si Edi itu sebesar 60.000 lagi. Nah, gitu teman-teman. Oke, caranya gampang banget teman-teman ya, dan ini otomatis teman-teman ya, berapapun data teman-teman miliki atau teman-teman input itu silakan, itu otomatis untuk rumusnya. Untuk data kita hanya ambil 6 teman-teman ya, 6 karena kalau kita ambil banyak data sampai bawah takutnya nggak terrecord di screen laptopnya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bakal ajarkan cara untuk membuat teman-teman ya, membuat tabel, kemudian membuat rumusnya teman-teman ya, membuat rumus dan cara perhitungannya. Oke, kita pelan-pelan teman-teman ya. Teman-teman bisa mengikuti dari rumah untuk cara membuat tabelnya. Oke. Yang pertama kita ganti ke sheet baru aja. Kita ganti ke sheet ini teman-teman ya. Kita tambah sheet baru dulu. Gini aja ke sini. Tadi di sheet 6. Nah, pertama kita bikin ini dulu teman-teman ya. Bikin kolom kayak gini. Nah, di sini ya. Ini. Kemudian kita masuk ke home, kita merger and centerkan di sini. Kemudian kita kasih judul di sini, teman-teman. Ini kita tambah sampai ujung aja, bagian center di sini. Misalkan kita kasih judul cara, kita kablok semua ya. Cara membuat rekapan utang piutang misalkan. Kemudian teman-teman di keyboard tekan Alt kemudian Enter. Kemudian YouTube kita, misalkan YouTube ini kumpulan tutorialku misalkan. Nah, untuk ini teman-teman ya, untuk form ini terserah apa ya, untuk judulnya atau yang bawah ini terserah teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Di sini kita ganti Times New Roman. Biasanya itu 14 atau 16, ini 14. Kemudian kita kasih warna belakang, kita boldkan. Oke, untuk judulnya sudah teman-teman, ini headernya atau judulnya. Kemudian kita
bikin ini dulu teman-teman ya, bikin pom tambah hutang. Nah, ini tambah hutang. Nah, di sini kita kasih pom ini aja di bawah sampai sini. Oke. Kita merger dan centerkan, misalkan pom nggak usah pom dulu, di sini tambah hutang. Nah, kayak gini. Oke. Kemudian di sini kita kasih tanggal. Oke, tanggal. Kemudian di sini tadi nama penghutang, oke, kayak gini. Kemudian di sini nama penghutang kita lebarkan dulu kolomnya, takutnya teman-teman kesusahan ya. Nah, di sini. Oke, di sini kita tambah dikit, tambah dikit. Nah, oke, tambah dikit di sini. Oke, tanggal sudah, nama penghutang sudah. Kemudian di sini bayar hutang. Nah, di sini teman-teman. Oke, udah cukup ya. Sini kita gedein dulu Times New Roman, kemudian di sini 14 kita naikin ke atas. Nah, gini teman-teman. Kemudian kita blok di sini, kita tekan di tabel itu. Di tabel kita di kontrol, kemudian teman-teman tekan angka T ya di keyboardnya T. Nah, di sini kita klik di sini, oke, my table is header atau my table has header. Nah, dia otomatis teman-teman ya, otomatis membuat tabel sendiri, dan tabelnya mempunyai apa ya, kayak lebih berwarna teman-teman ya, daripada kita menggunakan tabel kayak gini. Sebenarnya kayak gini, kemudian kita bikin kayak gini tabelnya. Nah, kayak gini sebenarnya sama aja teman-teman ya. Nah, kita pakai versi yang beda ya. Kalau teman-teman mau pakai versi kayak gini, caranya kayak gini. Kita klik di sini, kemudian di keyboard tekan Ctrl angka T, huruf T, teman-teman ya. Ini kita Ctrl Z dulu. Nah, di keyboard teman-teman tekan Ctrl T. Nah, di sini centang my table is header kayak gini. Nah, kita pakai ini aja biar lebih enak, oke. Nah, di sini kita di sini kita ambil 6 aja di sini teman-teman ya. Oke. Di sini kita ambil 6 kolom aja. Takutnya nggak ke-record semua teman-teman ya di screen laptop kita. Ini kita my table is header. Oke, 1 2 3 4 5 6, oke. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih juga pom yang kedua teman-teman ya. Di sini kita kasih kelang 1 deh biar lebih enak di sini, oke. Nah, di sini kita tambah 1 lagi. Ini tadi yang bawah ini ya, bayar hutang. Nah, di sini bayar hutang. Tambah hutang, kemudian bayar hutang di sini teman-teman, oke. Ini kita naikin sedikit aja, kemudian ini kita ini kayaknya kelebihan teman-teman ya, kelebihan. Kita sampai ini aja, oke. Kemudian di sini bayar hutang kita naikin juga, kita kasih Times New Roman di sini misalkan 14 juga, ini 14. Oke, di sini sama tanggal. Kemudian di sini ada nama penghutang, oke, penghutang teman-teman. Kemudian di sini ada ini kan ini tambah hutang teman-teman, tambah di sininya, oke, di sininya bukan bayar hutang, tambah hutang, oke. Di sininya baru bayar hutang teman-teman, bayar hutang. Nah, di sini kita sama kayak tabel tadi, kita blok semua judulnya. Kita tekan Ctrl T, kemudian my table is header nih sama. Kita ambil 6 data aja kayak gini misalkan, oke. Kita ambil 6 data aja di sini ya. 1 2 3 4 5 6 sampai sini aja teman-teman, oke. Sampai sini. Kita Ctrl T, kemudian kita centang ini. Nah, udah teman-teman ya untuk tabelnya. Kemudian di sini kita bikin pom ini tadi, pom ini ya, pom daftar hutangnya untuk list menampilkan datanya di sini. Caranya kayak gini, misalkan di sini ya, judulnya di sini kita kasih 1 dulu kelang biar lebih bagus. Nah, gini. Caranya kayak gini, misalkan di sini kita merger and center juga. Di sini tadi daftar piutang ya, daftar piutang teman-teman. Oke, daftar penghutang aja lah, daftar penghutang aja, oke. Nah, di sini kita juga sama Times New Roman 14, oke, udah sama. Nah, di sini tadi kalau nggak salah ada nomor teman-teman ya, di sini kita bikin nomor. Kemudian di sini nama kita besarkan semua, nama penghutang, oke, kita tarik aja biar nggak pusing teman-teman ya. Oke, di sini jumlah, oke, jumlah hutang
sebelumnya. Oke, kita lihat jumlah hutang sebelumnya. Oke, sama. Kita tarik juga teman-teman ya, agar teman-teman di rumah nggak pusing ya. Jumlah hutang sebelumnya. Oke. Di sini kita mepetkan dulu. Oke, di sini kita pepetkan lagi. Oke, di sini juga. Nah, jumlah hutang sebelumnya di sini ada hutang, kolom hutang. Di sini ada bayar. Oke, bayar. Kemudian di sini ada sisa hutang. Oke. Sisa hutang, teman-teman. Oke, di sini kita tarik juga kayak gini. Agar lebih enak bacanya kayak gini deh. Bayar hutang kayak gini ya. Bayar hutang. Kemudian di sini juga kita kasih ini translate dulu. Ini tadi kalau nggak salah hutang, ini tambah hutang kalau nggak salah. Ini tambah hutang tadi ya. Oke, hutang di sini hutang, di sini bayar, sini sisa hutang. Nah, gini aja teman-teman. Oke, di sini sama kita bikin nomor dulu. Oke, kita ambil 6 data aja, 2. Kita seret teman-teman ya, di sini kita seret sampai 6. Oke, kita ambil 6 aja di sini. Oke, ini kita gedein dikit. Nah, kita ambil 6 data aja teman-teman ya. Sini 6 data. Ini kan tadi 6 data. Oke, kita kasih juga, kita blok semua, kemudian kita Ctrl T teman-temannya di keyboard. Nah, my table has header itu dicentang. Nah, sudah teman-teman ya untuk tabelnya. Dia lebih bagus teman-teman daripada kita harus bikin tabel manual melalui kayak gini teman-teman. Oke. Pertama-tama kita cari dulu nama penghutangnya, nanti jumlah penghutangnya juga nanti. Kita cari dulu rumus ini teman-teman ya, rumus untuk hutangnya, kemudian rumus bayar, kemudian rumus untuk sisa hutangnya. Di sini kita senterkan dulu. Nah, kayak gini. Pertama-tama kita ke bayar hutang dulu teman-teman ya, kita rumus ke hutang dulu. Nah, untuk hutang ini nanti otomatis muncul di sini ketika kita inputkan datanya di kolom ini. Oke, itu untuk bayar, untuk hutang. Kemudian untuk bayar, sorry teman-teman, untuk hutang ini otomatis nanti ini ya tampil ketika kita menginput data dari tabel hutang di sini. Begitupun dengan bayar, itu kita ambil, kita akan muncul teman-teman ya. Kalau muncul ketika kita ngupload atau masukkan data dari kolom bayar hutang di sini. Nah, oke. Pertama-tama kita cari dulu teman-teman ya, kita cari dulu rumusnya. Di sini tambah hutang aja deh, biar nggak usah ribet bacanya. Tambah hutang, kemudian di sini kita juga bayar hutang, biar lebih enak teman-teman ya bacanya. Bayar hutang. Nah, di sini sisa hutang. Oke, di sini kita pepetkan lagi sedikit. Oke, di sini kita lebarkan sedikit bayar hutang. Atau teman-teman juga bisa kayak gini sumbernya, biar kolomnya sama gedenya ya. Nah, kayak gini. Oke, udah sama-sama gede. Sini kita ikan dulu sedikit. Nah, ini geser dikit. Nah, udah teman-teman ya. Pertama-tama kita ke rumus tambah hutang dulu teman-teman. Nah, untuk rumus tambah hutang di sini caranya kayak gini. Kita kasih sama dengan, kemudian sum if, kita buka kurung di sini teman-teman. Kemudian kita klik di kolom ini teman-teman. Kolom tambah hutang kan di sini, nama penghutangnya di sini ya, nama penghutang. Kemudian kita kasih titik koma. Ingat teman-teman ya, enggak semua Excel itu titik koma, ada yang pakai koma aja. Kemudian kita klik di sini nama penghutang di sini, oke. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita klik di kolom tambah hutang di sini. Nah, kemudian kita tutup kurung, kita enterkan. Oke. Nah, di sini kita format dulu untuk angkanya menjadi rupiah, format cell, kemudian accounting, kita jadikan Rp dulu, dia kayak gini. Oke, kemudian kita ke bayar hutang teman-teman. Rumusnya sama, kemudian sama dengan sum if, buka kurung. Nah, untuk bayar hutang kan di sini teman-teman. Kita klik di sini ya, kolom di sini nama penghutang. Kemudian kita titik koma di sini, kemudian klik lagi nama penghutang di sini, kemudian titik koma di sini, kemudian kita klik di kolom bayar hutang di sini. Kemudian kita tutup kurungkan, kita enter. Nah, sama teman-teman, di sini kita format accounting juga, format cell, kemudian accounting di sini. Oke, nah sudah teman-teman.
Ini kita lebarkan dikit, kayaknya nggak kebaca teman-teman. Oke, nama penghutang di sini kita lebarkan dikit. Nama penghutang di sini G. Oke. Oh, emang kelebaran teman-teman. Ini kita pepetkan lagi deh, biar kelihatan rapi ya. Oke, di sini kayak gini. Nah, kemudian kita cari sisa hutang, teman-teman. Untuk tambah hutangnya udah dapat, bayar hutangnya udah dapat, kemudian sisa hutang. Nah, untuk sisa hutang ini, rumusnya kayak gini, sama dengan jumlah hutang sebelumnya, teman-teman ya, ditambah tambah hutang, hutang yang baru diinput, kemudian dikurangi seandainya dia bayar hutang di sini. Kemudian tutup kurung, kita enter. Oke, kita okekan. Di sini nggak usah pakai ini. Nah, oke teman-teman sudah ya. Berarti nggak usah pakai tutup kurung tadi, langsung di enter aja. Oke, nah di sini udah selesai teman-teman ya untuk rumus tambah hutang, bayar hutang, sisa hutang. Nah, sekarang tinggal kita inputkan datanya. Oke, datanya teman-teman. Biar lebih cepat untuk namanya kita copy aja teman-teman ya. Kita copy paste di sini untuk menghemat waktu. Nah, di sini kita copy paste. Kemudian di sini kita kasih manis dulu. Oke, manis di sini. Oke. Misalkan jumlah hutang sebelumnya di sini kita format dulu dalam bentuk rupiah, teman-teman ya. Format accounting aja, kemudian oke. Misalkan si Repi hutangnya kita mulai dari 600.000. Oke. Kemudian si Jumratul misalkan hutangnya 7 juta di sini. Kemudian sisi Hall misalkan hutangnya 12 jutaan, misalkan 12 juta 500. Oke, di sini kurang nolnya 1 di sini. Nah. Kemudian si Budi misalkan hutang dia 6.780.000. Oke, kebanyakan 0. Kemudian si Ramlan misalkan hutangnya 7.600.000. Oke, 7.600.000. Kemudian si Edi misalkan jumlah utangnya di 4.500.000. Oke, 4.500.000. Nah, udah teman-teman. Nah, untuk jumlah utangnya sudah. Ini jumlah utang sebelumnya ya. Misalkan ini periode, kita kasih atau di sini periode misalkan Januari per Januari, bukan periode, per Januari misalkan. Per Januari 2023. Nah, di sini. Oke. Di sini udah untuk judulnya kita tarik sedikit biar kebaca semua. Nah, sudah teman-teman. Nah, untuk di kolom tambah hutang dan bayar hutang itu ngisinya di sini teman-teman. Ini hanya untuk melihat datanya aja atau untuk menampilkan datanya aja. Misalkan ini kita mulai dari Repi dulu. Si Repi misalkan tanggal 12 bulan 6 tahun 2022. Nama pengguna, nah ini kita bikin drop down dulu teman-teman ya. Yang kayak gini tadi, misalkan kayak gini tadi kan dia tinggal pilih aja, berarti kita nggak usah ketik satu-satu. Oke, caranya kayak gini. Oke, ini di blok. Kemudian kita masuk ke menu data, masuk ke menu data ya. Kemudian klik di sini data validation. Nah, di sini kita pilih list, kemudian sort di sini ya, sortnya. Teman-teman klik di sini untuk nama, kemudian di enter, kemudian di enter sekali lagi. Oke. Di sini juga kita bikin juga di sini, kemudian masuk ke data validation, kita pilih list, kemudian di sininya sortnya kita pilih ini. Oke, sortnya namanya enter, enter. Oke, di sininya juga kita format ke accounting dulu, format cell, kemudian di sini accounting. Sama juga di sini kita format cell, kemudian kita pilih accounting. Nah, biar lebih kelihatan rapi teman-teman. Misalkan untuk yang pertama tanggal 12 bulan 6 2022 atas nama Repi. Oke. Untuk Repi kan jumlah hutangnya itu sebesar 600.000 teman-teman. Oke, kita ganti aja 6 juta misalkan. Nah, si Repi ini mau nambah hutang, misalkan mau nambah hutang lagi sebesar 100.000. Nah, otomatis masuk ke kolom tambah hutang teman-teman ya. Dan totalnya pun masuk di 600.000. Oke, otomatis teman-teman. Kemudian kita tambah dulu. Kemudian misalkan tanggal 13 bulan 6 2022. Kemudian misalkan si Jumratul jumlah hutangnya itu 7 juta, dia ngutang lagi misalkan di 3 juta rupiah di sini 3 juta. Nah, otomatis hutang si Jumratul itu menjadi 10 juta. Oke, teman-teman. Misalkan di hari berikutnya si ini hari berikutnya kayak gini.
Nah, si Hall misalkan, si Hall dia hutangnya ada di 12.500.000, dia minjem lagi di 500.000 misalkan. Otomatis hutang si Hall itu menjadi 13 juta teman-teman ya. Dia meminjam hutang lagi atau mengkasbon lagi sebesar 500.000. Kemudian misalkan di hari berikutnya, nah di sini misalkan Budi, atas nama Budi. Untuk Budi itu hutangnya 6.780.000, misalkan dia menghutang atau mengkasbon 230.000 misalkan. Oke. Nah, otomatis si Budi ini hutang dia menjadi 7.100.000, teman-teman. Udah masuk tadi ya di kolom ini. Kemudian di hari berikutnya itu kita tarik aja di sini. Hari berikutnya misalkan Ramlan, di sini Ramlan dengan hutang sebelumnya itu 7.600.000. Kemudian si Ramlan ini kasbon lagi misalkan di 400.000. Nah, otomatis hutang dia jadi 8 juta. Nah, kemudian di tanggal berikutnya kita kasih di sini. Di sini kita kasih tanggal lagi. Ramlan, kemudian si Edi, atas nama Edi dia juga mengkasbon lagi ya. Misalkan dia ngutang lagi sebesar 500.000. Oke, 500.000 yang awal hutang sebelumnya itu 4.500.000. Kemudian kita enter. Nah, otomatis teman-teman ya, hutang CD bertambah di 5 juta. Nah, sekarang untuk mengisi atau data di kolom bayar hutang. Nah, gini teman-teman, kita mulai ya. Misalkan si Repi misalkan di bulan 13, tanggal 13 bulan 6 2022. Oke, atas nama Repi, dia bayar hutang teman-teman. Yang awalnya hutang dia 6.100.000, misalkan dia bayar hutangnya 6 juta, kayak gini. Otomatis hutang dia menjadi 100 lagi teman-teman ya, sisa 100 untuk hutangnya, dia kan baru bayar 6 juta di sini tadi teman-teman. Oke, selanjutnya misalkan si ini, kita ambil aja semua. Tanggal 14 misalkan si Jumratul, kita pilih di sini Jumratul, dia bayar hutang juga yang awalnya 7 juta, misalkan dia bayar 6.999.000 misalkan kayak gini. Oke, nah untuk sisa hutang Oke, kita lihat dulu Jumratul, jumlah hutang dia awalnya 10 juta teman-teman ya. Misalkan di sini 9.970.000 misalkan. Oke. Nah, untuk sisa hutang si Jumratul itu sebesar 30.000 teman-teman. Kemudian tanggal berikutnya misalkan si Hall di sini dia bayar hutang juga. Yang awalnya hutang dia sebesar 13 juta, misalkan dia bayar semuanya nih 13 juta kayak gini. Nah, maka hutang dia jadi 0 teman-teman. Oke. Kemudian si Budi, oke, si data selanjutnya misalkan si Budi. Hutang si Budi itu 7.010.000, misalkan dia bayar 10.000 aja nih. Oke, 10.000 aja. Nah, otomatis hutangnya berkurang juga teman-teman ya, dari 7.10.000 menjadi 7 juta karena dia baru bayar di sini 10.000 teman-teman. Oke. Di sini misalkan si Ramlan, oke, Ramlan hutang Ramlan itu 8 juta teman-teman ya. Misalkan dia bayar 7.598.000 misalkan. Nah, otomatis teman-teman ya, untuk hutang si Ramlan atau sisa hutangnya berkurang menjadi 402.000 teman-teman karena dia baru bayar di sini ya, datanya masuk ke sini. Oke, untuk yang terakhir misalkan si Edi jumlah hutangnya menjadi 5 juta, misalkan Edi juga bayar lunas di sini. Oke, 5 juta. Nah, maka sisa hutang si Edi itu menjadi 0. Nah, gitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman, cara untuk membuat rekapan hutang piutang gitu teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya untuk pembahasan kita pada video kali ini, yaitu cara membuat rekapan hutang piutang teman-teman. Untuk teman-teman yang suka video ini, mohon di like ya, kemudian channel kita di subscribe, loncengnya nyalain juga teman-teman, agar ketika kita ngupload video baru, ada notifikasi di handphone masing-masing. Untuk cara ini teman-teman ya, cara membuat rekapan hutang piutang ini emang banyak banget langkah-langkahnya teman-teman ya. Teman-teman bisa ulang-ulang lagi videonya atau teman-teman bisa menonton videonya versi slow-nya. Nah gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya.